Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dibahas soal US Bahasa Indonesia tahun pelajaran 2021-2022. Nah, pada video ini nanti akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah pembahasan soal nomor 1 sampai 20. Kemudian sesi kedua adalah soal nomor 21 sampai 40. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silakan kalian pahami dan simak baik-baik video ini hingga selesai. Soal nomor 1. Kalimat bermajas dalam teks tersebut terdapat pada paragraf. Nah, biasanya majas yang paling sering muncul dalam soal kita adalah majas personifikasi. Masih ingat nak ya? Personifikasi ada kata person, jadi manusia. Jadi majas yang membandingkan benda mati seperti person atau seperti manusia. Coba kita cek satu persatu. Kalimat 1, Kota Jepara memang terkenal banyak terdapat tempat wisata pantai yang baru dan masih alami. Salah satunya ialah Pantai Bondo. Pantai Bondo Jepara atau Pantai Ombak Mati adalah salah satu dari deretan pantai-pantai indah di kota Jepara. Pantai sepanjang 2 km ini berlokasi di Desa Bondo, Kecamatan Bangsri, sekitar 17 km dari pusat kota Jepara. Bila kita perhatikan, kalimat 1 tidak ada majas ya. Kemudian nomor 2, hamparan pasir putih yang dikelilingi banyak pohon pandan di pinggir pantai akan menyambut kedatangan. Nah, ini nak ya. Jadi ada kata menyambut kedatangan pengunjung. Seperti manusia. Apa yang seperti manusia? Hamparan pasir putih kok bisa menyambut kedatangan pengunjung seperti manusia ya. Inilah yang namanya majas personifikasi. Maka soal nomor 1, jawaban yang paling tepat kalimat bermajas, tepatnya adalah majas personifikasi adalah kalimat 2. Jawabannya B. Soal nomor 2. Perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut adalah kalian jika ditanya perbedaan pola penyajian nak, kata kuncinya adalah silakan kalian lihat isi kalimat 1. Selesai. Itu jadi kalau misalnya teksnya panjang, kalian tidak usah harus baca semua ya. Cukup baca kalimat pertama. Kita lihat dulu teks pertama ya. Di sebuah desa dengan pemandangan yang asri, hidup dua saudara kembar yang mempunyai kekuatan sihir. Isi kalimat pertama nak adalah penjelasan tempat ya di sebuah desa. Kemudian dilanjut lagi ada hiduplah dua saudara kembar. Maka coba kita lihat pilihan pilihan di bawahnya ya. Yang A, dikembangkan dari deskripsi latar. Latar itu berhubungan dengan 3 hal. S, W, T ya. S-nya suasana, kemudian W-nya waktu, T-nya adalah tempat. Maka kalimat 1 tadi tidak berhubungan ya. Yang B, dikembangkan dari pengenalan konflik. Kalimat 1 belum berisi tentang konflik, nah ya, jadi tidak sesuai yang B. Yang C, dikembangkan dengan pengenalan tokoh. Kita pegang dulu ya, dikembangkan dengan pengenalan tokoh. Jadi ada tokoh katanya di kalimat 1 tadi dijelaskan bahwa hidup dua saudara kembar ya. Kita pegang dulu yang C. Kemudian yang D, dikembangkan dengan sebab akibat. Sebab akibat, penandanya itu ada kata hubung. Kalau sebab nak, itu ada kata karena. Sebab ya, sedangkan di kalimat 1 tidak ada. Kalau akibat, itu biasanya ada kata hubung sehingga dan maka. Karena ini tidak ada, maka D-nya salah ya. Tadi kita sudah pegang yang C. Coba kita lihat teks kedua. Kita fokus kalimat 1 aja cukup nak. Tiba-tiba aku berada di sebuah hutan. Pilihan yang A, dikembangkan dari pengenalan tokoh. Tidak ada tokoh di sini ya, karena di sini baru tiba-tiba aku berada di sebuah hutan. Yang B, dikembangkan dengan melompati. Melompat pada zaman yang berbeda, bukan ya. Melompat pada zaman berbeda itu misalnya sekarang tahun 2023, ternyata tokoh itu berada di tahun 2030 misalnya. Maka itu tidak ya. Yang C, dikembangkan dengan mengubah latar. Coba kita cek nak, mengubah latar. Kalimat 1 tadi isinya adalah tiba-tiba aku berada di sebuah hutan. Jadi seolah-olah begitu ya, awalnya itu berada di mana, terus sekarang ada di mana.
Maka yang sesuai ini coba kita pegang yang C ya, karena memang yang D tadi kurang tepat. Untuk yang teks kedua, dikembangkan sebab akibat yang unik. Ini pun tidak tepat. Maka jawaban yang benar adalah nak, fokus di kalimat 1 ya. Untuk teks pertama, itu dikembangkan dengan pengenalan tokoh. Jadi ada 2 saudara kembar. Kemudian teks 2, dia dikembangkan dengan mengubah latar. Mengapa seperti itu? Karena ada kata tiba-tiba. Jadi seolah-olah awal mulanya dia berada di mana, kemudian saat ini dia berada di tempat yang berbeda. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 3. Kalimat yang menunjukkan panduan cara secara akurat terdapat pada nomor. Akurat maksudnya adalah tepat, nah ya. Jadi kalian diminta untuk menentukan kalimat yang menunjukkan panduan cara secara tepat terdapat pada nomor. Coba kita lihat teksnya. Cara mencuci tangan. 1. Basahi kedua tangan dari telapak tangan sampai pertengahan lengan dengan air bersih yang mengalir. Boleh hangat atau dingin ya. Yang kedua, tuangkan sabun secukupnya dan oleskan kedua tangan hingga menutupi seluruh permukaan tangan. Yang ketiga, gosok kedua telapak dan punggung tangan secara bergantian. Jangan lupa gosok juga jari-jari tangan dan sela-sela jari sampai bersih. Lalu bersihkan juga bagian bawah kuku. Bersihkan kedua ibu jari dengan cara menggenggam dan memutar ibu jari secara bergantian. Keempat, gosok tangan setidaknya selama 20 detik atau sama dengan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun dari awal sampai akhir sebanyak 2 kali. 5. Bilas tangan dengan baik di bawah air bersih yang mengalir. Nah, jika kita perhatikan, cara atau panduan secara tepat atau akurat yang paling lengkap, nah ya, antara kalimat 1, 2, 3, sampai 5, maka yang paling tepat adalah yang ketiga. Karena apa? Kalimat 3, dia berisi petunjuk secara lengkap gitu ya. Bagaimana panduan atau cara mencuci tangan yang benar? Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 4. Urutan petunjuk pemakaian blender tersebut adalah, ini merupakan materi teks prosedur nak ya. Jadi kita diminta untuk mengurutkan bagaimana cara menggunakan blender yang benar ya. Coba kita lihat dulu pilihannya. 1. Nyalakan blender dengan menekan tombol, sesuaikan dengan kecepatan putar yang diinginkan. 2. Tuangkan bahan yang telah dihaluskan ke dalam wadah. 3. Pasang kabel blender ke dalam saklar listrik. 4. Letakkan wadah blender di kaki blender. 5. Tutup blender dengan rapat menggunakan tutupnya. 6. Masukkan bahan-bahan yang ingin dihaluskan atau dihancurkan ke dalam wadah blender. Tips cara cepat mengerjakan soal teks prosedur seperti ini nak, yang harus kita lakukan adalah kalau kita mau memblender sesuatu begitu ya, maka yang pertama harus kita lakukan adalah coba kita lihat pilihan ABCD-nya ya. Yang A itu diawali dengan nomor 3, pasang kabel blender ke dalam saklar listrik. Atau K6, masukkan bahan-bahan yang ingin dihaluskan. Dari dua pilihan ini, hal yang paling awal yang harus kita lakukan antara nomor 3, yaitu pasang kabel blender atau dicolokkan gitu ya nak ya, ke dalam saklar listrik, ataukah memasukkan bahan, pasti diawali dengan nomor 3 dulu ya, pasang kabel blender ke dalam saklar listrik. Berarti kita pegang dulu jawaban antara A dengan C. Kemudian setelah itu, setelah angka 3, kalau kita perhatikan antara A dengan C itu sama. Nah, setelah 3 itu 6 ya. Masukkan bahan-bahan yang ingin dihaluskan. Setelah itu, A-nya 5, C-nya 1. Tutup blender dengan rapat menggunakan tutupnya. Sedangkan yang C, nyalakan blender dengan menekan tombol sesuai dengan kecepatan putar. Jika kita logika, nah, yang C ya, setelah kita masukkan bahan, kemudian kok belum ditutup, begitu ya langsung dinyalakan blender, otomatis biasanya apa yang kita blender itu akan, kalau misalnya volumenya banyak gitu ya, bisa jadi sampai tumpah atau keluar. Maka jawaban yang paling tepat ya nak ya, cukup 3 saja gitu sudah terlihat bahwa yang benar, urutan yang benar atau yang sesuai dengan petunjuk menggunakan blender adalah yang
A. Jadi kalian tidak usah mencari sampai belakang gitu ya. Karena pasti antara A dengan C kalau sudah ada kejanggalan gitu gampangnya nak ya. Sudah langsung kalian pilih saja. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 5. Pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam paragraf tersebut adalah, nah jika ada pertanyaan seperti ini nak, maka mau tidak mau kita harus membaca seluruh teksnya ya. Mawar adalah tanaman semak dari genus Rosa sekaligus nama bunga yang dihasilkan tanaman ini. Mawar liar yang terdiri lebih dari 100 spesies kebanyakan tumbuh di belahan bumi utara yang berudara sejuk. Spesies mawar umumnya merupakan tanaman semak yang berduri atau tanaman memanjat dengan tinggi. Maaf ya, itu bukan tanaman memanjat nak ya, ada typo. Yang benar itu tanaman memanjang dengan tinggi bisa mencapai 2-5 meter. Pertanyaan yang jawabannya ada di teks gampangnya gitu ya. Apa manfaat menanam spesies mawar? Tidak ada jawabannya ya. Manfaatnya apa? Tidak ada. Yang B, kapan spesies mawar mulai berbunga? Kalau pertanyaan kapan nak, jawabannya tuh pasti waktu. Gitu ya. Sedangkan di situ tidak ada kategori waktu dijelaskan. Yang C, di mana spesies mawar banyak tumbuh? Nah, tadi jika kita perhatikan, nak, kita sudah pernah baca tadi ya, kita sudah membacanya tadi di kalimat kedua, mawar liar yang terdiri lebih dari 100 spesies kebanyakan tumbuh di belahan bumi utara katanya. Ada jawabannya di situ di kalimat kedua tepatnya ya. Maka kita pegang dulu yang C. Yang D, bagaimana cara tumbuh spesies mawar? Tidak ada nak dijelaskan apakah dia merambat ya, ataukah dia itu berdiri tegak dan lain sebagainya, tidak ada. Maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 5 ini adalah yang C. Soal nomor 6. Perbedaan isi kedua teks tersebut adalah, kita baca satu persatu ya. Teks pertama. Jika dilihat dari jauh dan dilihat sekilas, komodo tampak seperti biawak biasa. Tetapi ketika diperhatikan dengan saksama, binatang ini ukurannya jauh lebih besar dari biawak. Panjang tubuhnya bisa mencapai tinggi rata-rata orang Indonesia atau sekitar 165 cm. Panjang ekornya setara dengan panjang badannya sehingga membuat panjang total hewan ini menjadi sekitar 3 meter lebih. Komodo memiliki badan yang panjang, lebih besar dari kepalanya. Nah, coba kita perhatikan, nak. Apakah teks 1 itu yang dibahas hanya panjang ekornya? Itu pernyataan ya, nak ya. Bukan umum atau isi dari informasi teks 1. B. Ukuran tubuh komodo. Ukuran, yang namanya ukuran itu bisa panjang, tingginya ya, ukuran besarnya gitu ya. Kemudian yang C. Berat badan komodo. Di sini tidak dijelaskan beratnya ada berapa ya. Kemudian cuma dijelaskan bahwa ukurannya lebih besar dari biawak. Yang D, tinggi rata-rata komodo. Tidak dijelaskan juga ya nak ya. Maka yang kita pegang antara A sama B, kalau A ini hanya membahas panjangnya, kalau B ini ukurannya. Maka kita ambil dulu, kita pegang yang B. Kenapa Bu kok kita pegang B gitu ya? Karena yang A itu sifatnya hanya pernyataan nak. Jadi salah satu gitu ya, khusus. Tapi kalau B ini adalah inti dari hal yang dibicarakan di teks 1, yaitu ukurannya ya. Yang katanya panjangnya lebih dari atau sekitar 165, kemudian ukurannya lebih besar gitu ya, dan lain-lain. Nah, sekarang coba kita lihat teks 2. Kita tadi sudah pegang yang B ya, kita lihat yang teks 2 benar nggak ini? Buah manggis memiliki beberapa manfaat. Di kalangan masyarakat tradisional sendiri, buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, abses dengan kemampuan anti peradangan atau antiinflamasi. Hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa kulit buah manggis sangat kaya akan antioksidan terutama santon, tanin, asam fenolat maupun antosianin. Coba kita lihat nak. Yang A, manfaat kulit manggis. Manfaat kulit manggis atau yang B, khasiat buah manggis. Nah, ini nak, kalau misalnya kalian tanya, Bu, apa sih bedanya manfaat dengan khasiat? Sama sebenarnya ya. Cuma bedanya ini dikatakan bahwa yang A ini kulitnya, sedangkan yang B ini buahnya. Kalau kita lihat ke atas teks 2 yang dibahas ini buah manggis, bukan kulit manggis ya nak ya. Maka yang dari tadi kita pegang B bisa jadi sampai ini jawabannya adalah yang B. Karena yang C, kandungan buah manggis
Ini hampir sama ya. Atau yang D, fungsi kulit manggis. Lagi-lagi sama dengan yang A, karena yang dibahas ini buahnya, bukan hanya kulitnya ya. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 adalah yang B. Soal nomor 7. Kalimat yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah, nah ini materi tentang pantun nak ya. Masih ingat ya materi tentang pantun bahwa salah satu ciri khasnya sajaknya itu adalah AB, AB ya. Kalau kita perhatikan nak, penggalan pantun di atas ini ya, langit hujan lama gerimisnya diakhiri dengan A. Belajar itu seumur hidup diakhiri dengan P. Maka di atasnya kata gerimis ini pasti harusnya P. Jadi nanti akhir atau sajaknya ya nak ya, bunyi dari setiap akhir pantun ini adalah P, A, P, A. Nah coba kita lihat yang A. Ini G sama A. Sudah salah ya pasti. Yang A ini pasti sudah salah. Nah coba kita lihat yang B. A, P. Bukan AP tapi harusnya P terus A, P terus A. Jadi PA ya, ini AP terbalik. Coba kita lihat yang C nak. PA, PA. Nah, sekarang kalau kita lihat antara C dengan D ini sama ya. Diakhiri dengan P kemudian A. Nah, kalau sudah seperti ini nak, barulah kita saring ya tentang dua pilihan jawaban ini ya. Coba kita paskan, kita masukkan ke dalam penggalan pantun berikut. Cahaya senja mulai redup, langit hujan lama gerimisnya. Kemudian ya, ilmu belajar itu seumur hidup, ilmu tiada pernah habisnya. P, A, P, A ya. Coba kita lihat yang D. Hati bagai selundup, langit hujan lama gerimisnya. Belajar itu seumur hidup, hidup hanya ada di dunia. Kalau kita perhatikan nak, bunyi rima itu bagian belakang ya, sekitar 1 sampai 3 huruf ya nak ya. Ini ada kata selundup. Sedangkan kalau kita perhatikan, hati bagi selundup, langit hujan lama gerimisnya. Agak aneh ya, tapi kalau misalnya kita kelopkan dengan yang C, cahaya senja mulai redup, langit hujan lama gerimisnya. Belajar itu seumur hidup, ilmu tiada pernah habisnya. Nah, lebih oke yang atau isinya gitu ya nak ya, lebih nyambung ke yang C. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah yang C. Soal nomor 8. Perbedaan pesan moral dari cuplikan cerita tersebut adalah, mari kita baca satu persatu teksnya nak ya. Kita diminta untuk membedakan pesan moral. Moral itu akhlak atau tingkah laku nak ya. Teks pertama. Suatu hari, merpati bercerita pada kucing yang juga dipelihara oleh pemiliknya. Dia menceritakan keluh kesahnya tentang pemiliknya yang dianggap tidak adil dalam memberi makanan. Kucing pun mencoba menenangkan merpati. Kucing memberikan pengertian bahwa merpati sengaja diberi makanan lebih sedikit agar tidak menjadi gemuk dan bisa terbang dengan cepat. Merpati harus bisa terbang dengan cepat karena sebentar lagi pemiliknya akan mengajak merpati mengikuti lomba terbang. Tentu pemiliknya berharap merpati bisa memenangkan perlombaan itu. Namun merpati tidak percaya. Dia mencoba masuk ke dalam sangkar tekukur dan memakan semua jagung milik tekukur hingga dia kekenyangan dan tertidur pulas. Kalau kita perhatikan nak ya, A, sifat iri hanya akan merugikan diri sendiri. Iri ya, kalau kita perhatikan merpati ini iri begitu ya karena merasa diberi makanan sedikit dan akan merugikan dirinya sendiri. Iya, apa yang terjadi? Dia tertidur ya karena kekenyangan. Coba kita lihat yang B. Sombong adalah perbuatan yang tidak baik. Kalau kita lihat nak ya, merpati ini tidak memiliki sifat yang sombong ya, tapi dia itu merasa tidak apa ya, disamakan dengan hewan yang lain, peliharaan yang lain ya, oleh yang punya gitu atau oleh yang memeliharanya. Yang C, bersyukur dan selalu menerima demi kebaikan. Ini tidak sesuai ya nak ya. Yang D, makanlah secukupnya demi kesehatan. Nah, yang bisa kita pegang ini antara A dengan D, tapi D ini demi kesehatan. Coba kita lihat ya. Teks yang kedua.
Namun berbeda dengan belalang, dia justru selalu bernyanyi dan memainkan biola kesayangannya setiap hari tanpa peduli dengan musim dingin yang segera tiba. Semut sudah mengingatkan belalang agar secepatnya mengumpulkan makanan dan memperbaiki rumah agar tetap hangat. Namun belalang justru mengabaikan nasihat semut dan kembali bernyanyi. Hingga akhirnya musim dingin tiba. Hujan lebat dan suhu begitu dingin. Semut dan keluarga telah aman karena rumahnya sudah diperbaiki dan memiliki cadangan makanan yang banyak. Tetapi nasib belalang berbeda. Dia sedang kebingungan karena rumahnya telah reot diterjang badai. Dia pun tidak memiliki cadangan makanan sedikit pun. Nah, coba kita lihat nak teks 2. Kita tadi sudah memegang antara A dengan D ya. Yang A, manfaatkan waktu dengan baik. Apa yang terjadi nak? Belalang yang tadinya itu hanya bermalas-malasan ya. Kemudian ketika musim dingin tiba, dia tidak punya makanan, rumahnya kemudian rusak gitu ya. Coba yang D, belajar yang rajin untuk meraih cita-cita. Nah, kalau kita perhatikan, belalang ini tidak berhubungan atau cerita belalang ini tidak berhubungan dengan cita-citanya ya, yang ingin jadi apa kan tidak ada. Maka jawaban yang paling tepat dari pesan moral setiap cerita ini ada teks 1 dan cerita 2 yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 9. Perbedaan penyajian kedua teks berita tersebut adalah kita punya teks berita 1 dan teks berita 2 nak ya. Kita bahas dulu yang teks 1. Bandung, ini maksudnya tempat ya nak ya, CNN Indonesia. Itu nama siaran atau surat kabarnya ya. Peristiwa longsor terjadi di desa Ciherang. Peristiwa longsor berarti hal yang dibicarakan. Kalau hal yang dibicarakan, ini pasti berhubungan dengan apa ya? Kata tanyanya adalah apa. Maka yang tepat ini antara A dengan D. Kemudian, nah, terjadi di desa Ciherang. Tempat ya, berarti di mana? Kalau A bagaimana berarti tidak ya, kita pegang tinggal yang D berarti. Kecamatan Sumedang Selatan, Jawa Barat pada Sabtu 15 Januari. Nah, kapan? Berarti tepat sekali kapan waktunya? Kapan? Sabtu 15 Januari sore. Jelas sekali nak ya beritanya. Akibatnya 2 hektar sawah serta aliran sungai Cipeles tertimbun tanah. Kata tanyanya bagaimana? Nah, kalau kata bagaimana nak, jawabannya itu adalah tentang keadaan. Maka tepat sekali nak, bagaimana sih keadaannya? 2 hektar sawah serta aliran sungai Cipeles tertimbun tanah. Maka jawaban yang tepat untuk teks 1 ini tepatnya adalah yang D. Coba kita kuatkan lagi nak dengan teks yang kedua. Kita fokus di D aja ya. Banjarnegara, tempatnya ya, news.id. News.id ini nama surat kabarnya nak. Jumat 19 November 2021 malam. Waktu ya. Jadi kalau ditanya waktu, kata tanyanya pasti kapan. Oh, tepat juga yang D ya. Malam. Terjadi bencana tanah longsor. Hal yang dibicarakan, nak. Maka kata tanyanya apa gitu ya. Cukup mengejutkan di desa, kecamatan, atau desa atau kecamatan Pagentan. Tempat ya. Kalau tempat berarti kata tanyanya di mana. Nah, Kabupaten Banjarnegara. Peristiwa bencana tersebut mengakibatkan ini nak hal yang dibicarakan ya atau apa keadaannya. Maka kata tanya yang tepat adalah bagaimana sih bagaimana keadaan waktu itu. Maka jawabannya keadaan ya, peristiwa bencana tersebut mengakibatkan 4 orang tewas dan 1 lainnya luka. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang D. Soal nomor 10. Kalimat yang menggunakan konjungsi temporal terdapat pada kalimat nomor. Silakan diingat nak, temporal itu ingat saja kata tempo. Tempo itu berarti waktu ya. Jadi konjungsi atau kata hubung yang berhubungan dengan waktu ya. Apa sih konjungsi temporal? Boleh kalian catat nak ya. Masih ingat mungkin di catatan ada atau di buku teks? Ada kata ketika, saat, sebelum, setelah, sesudah ya nak ya. Itu namanya konjungsi temporal. Coba kita lihat. Konjungsi temporal ini ada di kalimat keberapa? Jepara, kalimat 1 ya. Penyeberangan antara Jepara ke Pulau Karimun Jawa sudah mulai dibuka lagi karena cuaca sudah membaik. Belum ada kata temporalnya ya. 2. Sebelumnya, ini kata temporal nak. Penyeberangan tersebut sempat tertunda sejak. Nah, ada kata sejak juga ya, sejak, ketika, sebelum, setelah, sesudah ya. Selasa 18 Januari kemarin. Maka jawaban yang tepat kita pegang dulu nomor 2 ya nak ya.
Lutfi, yang ketiga, nak, Lutfi menyebut gelombang di perairan Karimun Jawa saat ini berstatus hijau. Ada kata Lutfi menyebut gelombang di perairan Karimun Jawa saat ini, ada kata saat ini, itu kata kuncinya, nak, menyatakan temporal ya. Berarti kita pegang dulu 2 sama 4. Ya, maaf, 2 sama 3. Yang keempat, tinggi gelombang berada di bawah 1,25 meter. Maka jawabannya tepat, kalimat yang menggunakan konjungsi temporal ini ada di kalimat 2 dan 3, B. Soal nomor 11. Kalimat opini iklan baris tersebut adalah jika ada soal yang berhubungan dengan kalimat opini, nah, ingat kata kunci dari kalimat opini adalah silakan kalian cari kata sifat ya. Kata sifat itu kata yang tidak ada patokan pasti. Misal ya, atau tidak ada tolok ukurnya. Misal ada kata cantik atau kata tampan ya nak ya. Cantik atau tampan itu tidak ada patokan pastinya nak ya, harus seperti apa itu tidak ada. Atau misalnya ada kata berat ya, ada kata tinggi. Berat misalnya ada yang bilang 10 kg beras itu berat. Ada yang bilang itu sedang, ada juga yang bilang ringan. Jadi kategori opini itu seperti itu ya. Opini silakan kalian ingat, kalau ditanya opini silakan kalian ingat adalah kata sifat ya. Kita lihat pilihan yang pertama. A. LS 850 meter persegi ya. Itu luasnya ya. Kemudian kalau kita perhatikan yang anak itu berhubungan dengan angka. Maka kalau angka itu bukan opini tapi fakta ya. Yang B, di pinggir Jalan Supratman Raya nomor 81. Kalau kita perhatikan nak, itu ada juga angkanya ya. Di pinggir Jalan Supratman Raya nomor 81. Itu juga merupakan fakta. Kemudian yang C, hubungi nomor sekian. Nomor handphone itu pasti fakta. Tidak ada yang opini ya. Kalau opini namanya mengarang nanti nomornya. Kemudian yang D, lokasi bagus dan strategis. Ada kata bagus di situ. Nah, ada yang bilang bagus itu misalnya ya, kategorinya tidak pasti. Jadi misalnya ada yang bilang bagus itu harus rumah lantai 2 misalnya. Ada yang bilang enggak, lantai 1 juga bagus, bilang gitu ya. Jadi yang namanya bagus itu merupakan kata sifat yang tidak ada patokannya. Sama juga dengan kata strategis, nak. Ada yang bilang strategis itu harus di depan jalan raya misalnya. Ada yang bilang strategis itu ya yang paling nyaman gitu misalnya. Rumah di tengah sawah misalnya ya. Jadi kalimat opini yang tepat adalah yang D, lokasi bagus dan strategis. Kata kuncinya ada di kata bagus dan strategis. Soal nomor 12. Yang ditunjukkan oleh teks tersebut adalah teks eksposisi bagian teks eksposisi. Eksposisi itu adalah teks yang memberi informasi, nah ya. Coba kita lihat kata kuncinya ada di kalimat pertama, nah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter sangat penting. Kata kuncinya ada di kata dengan demikian ya. Kata dengan demikian itu kan kalimat yang menyimpulkan sifatnya. Coba kita lihat argumentasi. Argumentasi itu isinya adalah pendapat yang menguatkan, nah. Jadi masih rentetan ide atau pendapat dari penulis. Itu kan bukan ya, karena dengan demikian itu sifatnya seperti yang Ibu katakan adalah sudah kesimpulan. Tesis itu biasanya adalah pendapat penguat ya, maka bukan yang B. Yang C, deskripsi itu gambaran secara detail, nak. Misalnya gambaran seekor kucing. Kucing itu digambarkan misalnya bagaimana warna bulunya, misalnya kok putih, belang oranye, kemudian belangnya ada juga belang abu-abu gitu nak ya. Panjang bulunya sekitar sekian sentimeter, warna matanya itu kuning kebiru-biruan misalnya nak ya. Itu namanya deskripsi nak, menggambarkan secara detail suatu objek, boleh hewan, boleh benda sesuatu ya nak ya. Atau yang D, penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini letaknya di paling akhir. Nah, mengapa dikatakan penegasan ulang? Karena dia itu yang namanya teks eksposisi itu menjelaskan awal mulanya paragraf itu menjelaskan sesuatu, kemudian di bagian paling akhir dia menyimpulkan dan ditegaskan ulang kembali apa yang sudah dia bilang di awal. Gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D, penegasan ulang. Soal nomor 13.
Kalimat bermajas yang tepat untuk kutipan puisi tersebut adalah sama seperti yang Ibu sampaikan dari awal, Nak ya. Majas yang paling sering ditanyakan dalam soal ini adalah majas personifikasi. Ingat kata person, person itu kan manusia ya. Maka ada benda mati yang memiliki tingkah laku gampangnya gitu, Nak ya, seperti manusia. Kalimat bermajas yang tepat, coba kita lihat yang A. Ombak beriak-riak. Beriak-riak tuh maksudnya ombak beriak-riak tuh maksudnya ombak kecil, Nak. Jadi itu sudah biasa ya, bukan majas. B. Ombak berkejar-kejaran. Ombak kan benda mati. Berkejar-kejaran itu kan kayak manusia, Nak. Jadi benda mati kayak manusia. Dapatlah kita yang B. Coba yang C. Ombak bergemuruh. Bergemuruh tuh bersuara kencang ya, Nak ya. Itu biasa sekali. Yang D, ombak berderai juga biasa ya. Maka yang tepat, kalimat bermajas yang tepat untuk kutipan puisi tersebut adalah ombak berkejar-kejaran. Ini merupakan majas personifikasi ya. Soal nomor 14. Ciri umum teks eksplanasi sesuai teks tersebut adalah, coba kita lihat Nak ya, teks eksplanasi ini adalah teks yang berisi tentang fenomena terjadinya fenomena ya Nak ya. Boleh itu misalnya tentang banjir, longsor, tsunami dan lain-lain ya, atau terjadinya terbentuknya pelangi dan lain-lain. Nah, kalau yang ini coba kita lihat, ini teksnya tentang gunung meletus. Gunung meletus terjadi karena adanya endapan magma yang ada di perut bumi dan disemburkan oleh gas dengan kekuatan besar. Selain tsunami, gunung meletus juga menjadi salah satu bencana alam yang mengerikan dan bisa menyebabkan banyak korban jiwa. Bisa dikatakan bahwa nyaris semua gunung berapi berkaitan dengan daerah kegempaan yang aktif karena berkaitan langsung dengan batas lempeng bumi. Peristiwa alam gunung meletus diawali dengan perubahan tekanan batas lempeng bumi dan perubahan suhu yang drastis. Hal tersebut membuat material batuan di sekitarnya meleleh. Bisa kita sebut dengan magma atau cairan pijar. Magma ini akan menginstruksi material di sekitarnya melewati rekahan-rekahan menuju permukaan bumi. Kalau kita perhatikan, Nak, yang A kalimatnya berisi opini. Ini bukan opini, Nak, atau bukan pendapat ya, karena ini hal sebenarnya yang menjadi fakta dari proses gunung meletus itu sendiri. Kemudian yang B, mendeskripsikan objek. Kalau ada kata mendeskripsikan, ini berarti dia menjelaskan secara detail. Nah, misalnya gini, Gunung Merapi misalnya yang memiliki tinggi sekian meter di bawah permukaan laut misalnya ya. Gunung ini berada di Yogyakarta, tepatnya di mana? Gitu, itu namanya mendeskripsikan. Nah, jadi mendeskripsikan itu berhubungan dengan ciri-cirinya. Gunung itu memiliki kawah seluas apa, misalnya seluas berapa meter dan lain-lain. Itu namanya mendeskripsikan. Sedangkan ini bukan, ini suatu fenomena atau penjelasan ya. Yang C, menggunakan konjungsi kausalitas. Kausalitas itu kata lain dari sebab akibat. Nah, kalau yang sebab, kata hubung yang menyatakan sebab itu ada dua. Ada kata karena dan sebab ya. Ibu perhatikan tadi, coba kita lihat kalimat satu itu ada kata gunung meletus terjadi karena. Nah, ini penanda yang pertama, nah ada konjungsi yang menyatakan sebab ya. Kemudian di paragraf 1, nah masih di paragraf 1, kalimat kedua dari bawah ya. Ada kata begini, selain tsunami, gunung meletus juga menjadi salah satu bencana alam yang mengerikan dan bisa menyebabkan. Nah, ini fokus yang kedua ya Nak ya. Tadi ada kata karena, yang kedua ada kata sebab ya, menyebabkan. Ada lagi Nak di paragraf 2 di situ. Bisa dikatakan bahwa nyaris semua gunung berapi berkaitan dengan daerah kegempaan yang aktif karena. Ini bukti yang ketiga Nak. Ada kata hubung yang menyatakan sebab, karena lagi ya. Terus yang terakhir Nak, silakan kalian lihat di paragraf ketiga. Di situ dikatakan kalimat pertama ya. Hal tersebut membuat material batuan di sekitarnya meleleh. Jadi ini menyatakan akibat ya, membuat material batuan di sekitarnya meleleh. Jelas sudah Nak, di sini dalam teks ini ya, dalam teks eksplanasi ada 3 sekaligus konjungsi yang menyatakan sebab, 1 yang menyatakan akibat. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Coba kita lihat yang D, membujuk dan memengaruhi pembaca. Ini bukan ciri dari teks eksplanasi Nak, tapi ciri dari teks persuasif. Persuasif itu membujuk ya.
Jawaban yang tepat untuk nomor 14 adalah yang C. Soal nomor 15. Penyajian teks tersebut menggunakan pola ya atau bentuk. Pada dasarnya ada beberapa faktor penyebab angka pengangguran sangat tinggi di Indonesia. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi negara yang tidak sejalan dengan banyaknya jumlah masyarakat di usia produktif. Penyebab lainnya adalah sumber daya manusia yang dinilai belum mampu memenuhi ekspektasi, sementara tingkat persaingan kerjanya semakin tinggi. Nah, kalau kalian ditanya pola, nak, silakan dilihat kata hubung atau konjungsi yang digunakan dalam kalimat itu. Coba kita lihat yang A, kronologis. Kronologis itu rangkaian peristiwa, nak. Biasanya ada kata lalu, kemudian ya. Di sini tidak ada kata hubung lalu dan kemudian. B, definisi. Definisi itu pasti ada kata hubung adalah, merupakan, ialah ya. Misalnya, pengangguran adalah, nah itu baru definisi namanya ya. Kemudian yang C, kausalitas. Sama seperti di soal yang sebelumnya ya, kausalitas itu adalah kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Nah, di sini ada kata sebab. Coba kita lihat kalimat pertama. Pada dasarnya ada beberapa faktor penyebab. Kata penyebab itu kata dasarnya sebab ya. Kemudian ada lagi, coba kalian lihat di baris ketiga. Penyebab lainnya adalah sumber daya manusia yang dinilai belum mampu memenuhi ekspektasi. Jadi di sini ada dua kata hubung yang menyatakan sebab sekaligus ya. Maka kita pegang dulu yang C. Sedangkan yang D, ilustrasi. Ilustrasi itu gambaran, nak. Gambaran awal. Jadi pasti bukan ya. Jawaban yang tepat untuk nomor 15 ini adalah yang C, kausalitas. Soal nomor 16. Struktur bagian orientasi dalam teks ulasan Dilan 1990 terdapat pada paragraf nomor. Kalau kita lihat, nak, namanya orientasi, struktur itu pasti letaknya ada di awal. Selesai ya, jadi pasti paling gampang adalah itu. Ya sudah, pokoknya gampangnya kalau di sini ada 4 paragraf, maka silakan kalian pilih paragraf yang pertama ya. Dilan 1990 yang terkenal akan film romantis ini merupakan sebuah film yang diambil dari buku karangan Pidi Baik. Film ini disutradarai Fajar Bustami. Film ini sangat sukses, meraih banyak penonton lebih dari 6 juta, dan lain-lain. Jadi kalau kalian nanti ditanya orientasi, silakan pilih. Itu adalah awal dari struktur sebuah teks. Maka jawaban yang tepat, nak, ini isinya ada di paragraf 1. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 17. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, kita diminta untuk melengkapi paragraf yang rumpang nih ya. Menurut opini pembaca, film Confessions memang berhasil menangkap esensi bukunya dengan baik. Kalau kita perhatikan, nak ya, ini hal yang dibicarakan adalah positif. Dapat menangkap esensi itu isi, nak ya, isi bukunya dengan baik. Nah, coba kita lihat kalimat belakangnya, nah, apakah positif juga ataukah malah negatif gitu ya. Film disajikan dengan sinematografi yang apik. Oh, ternyata positif juga. Jadi kalau yang awalnya ini positif, belakangnya kok positif juga, maka kata hubung yang ada di tengah-tengah ini seharusnya adalah kata hubung yang menambahkan, ya, menambahkan. Misalnya buku ini bagus dan rapi, misalnya sudah bagus, rapi gitu ya, jadi positif. Coba kita lihat yang B dulu, yang A, nak ya. Selain itu, bisa jadi ya kalau selain itu. Kalau yang B, walaupun ini adalah kata hubung yang menyatakan perlawanan, nak. Misalnya ya, kami tetap berangkat ke sekolah walaupun hujan turun dengan deras. Jadi melawan ya, berangkat sekolah walaupun hujan deras, itu namanya konjungsi perlawanan, nak ya. Kemudian yang C ada kata namun. Kata namun ini namanya konjungsi pertentangan, nak, menentang. Misal ya, kami belajar bahasa Indonesia, titik. Namun, gitu ya, hanya sedikit siswa yang hadir. Itu namanya konjungsi pertentangan, namun. Yang terakhir, kalau kata kemudian, ini adalah kata hubung yang menyatakan lanjutan, nak. Biasanya dari satu kata kerja ke kata kerja yang lain. Misalnya, aku makan kemudian minum. Nah, itu kalau kata kemudian. Maka tidak tepat kita masukkan ke dalam bagian yang rumpang tadi ya. Coba sekarang kita klopkan pilihan yang A tadi ke dalam teks rumpang yang ada di atas. Menurut opini pembaca, film Confessions
memang berhasil menangkap esensi bukunya dengan baik. Selain itu, film disajikan dengan sinematografi yang apik, menampilkan nuansa gelap namun artistik. Jadi seolah-olah gelap itu negatif ya nak ya, tapi ternyata namun artistik, jadi menarik gitu ya. Tentu saja ada beberapa dialog yang diubah agar para penonton bisa mendapatkan emosi yang sama seperti pada pembaca bukunya. Nah, maka kalau kita perhatikan konjungsi yang A ada kata selain itu dan kata namun ternyata tepat sekali kita masukkan dalam teks rumpang ini, maka jawabannya adalah yang A. Soal nomor 18. Latar kutipan tersebut adalah, kalau kita perhatikan ya, ini kita ditanya latar. Latar ini berhubungan dengan 3 hal, ada S, W, T. S-nya suasana, tepatnya suasana hati, W-nya adalah waktu, dan T-nya adalah tempat. Kalau kita perhatikan di sini ya, kalau pilihannya ada di seperti ini berarti latarnya berhubungan dengan tempat ya. Berikut ada dialog antara Ardi dan Arman. Masih menangis dengan memegang rapornya. Aku pasti dimarahi oleh ibuku. Aku tak berani makan siang dulu sebelum ibuku puas memarahiku, Arman. Tidak usah bersedih, Ardi. Bagaimana aku tidak bersedih? Maksudku, ya aku menyesal. Nasi sudah menjadi bubur. Perbaikilah cara belajarmu di masa yang akan datang. Terima kasih, Arman. Jika kita perhatikan, latar tempat yang tepat ya dari teks di atas ya adalah ini kan posisinya baru menerima rapor gitu ya, kemudian dia melihat rapor itu hasilnya kurang bagus. Maka jawaban yang tepat, latar yang sesuai dengan kutipan dialog tersebut adalah yang C, di sekolah. Soal nomor 19. Konflik yang terdapat pada kutipan naskah drama tersebut adalah, coba kita lihat teksnya dulu ya. Ibu, jangan kau ceritakan lagi apapun tentang ayah. Kenapa? Karena ayah tak pernah datang dan kukira ia memang tak akan pernah datang. Ayahmu berjanji akan datang saat senja. Sudah tak terhitung lagi jumlah senja yang kita lalui di sini, tempat ini, sedari dulu waktu aku masih dalam kandungan hingga kini. Namun, ayah tak jua datang. Ayahmu lelaki yang baik. Ia akan datang. Ia pasti datang menepati janjinya. Kenapa ayah berjanji akan datang saat senja? Kenapa tidak pagi atau siang saja? Karena senja bukan akhir. Ia adalah permulaan sebuah hari. Hah? Sudahlah. Aku tak mengerti maksud perkataan ibu itu. Kalau kita perhatikan, konflik itu permasalahan yang terjadi dalam penggalan dialog ya. A. Ibu yang merindukan suami pulang ke rumah. Bukan ya? B. Penantian terhadap ayah yang tak kunjung datang. Bisa jadi. C. Kebingungan seorang ibu terhadap sikap anaknya. Bukan ya, ini melenceng dari teks. Yang D. Janji akan pulang seorang ayah kepada istrinya. Tidak ada ya, tidak sesuai dengan teks. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B, penantian terhadap ayah yang tak kunjung datang. Soal nomor 20. Pernyataan yang sesuai paragraf di atas adalah, kalian jika ditanya pernyataan, maka silakan cari kalimat yang sama dengan yang ada di atas, atau teks penggalan teks di atas gitu ya. Apakah kamu tahu, sayuran hijau memiliki beragam manfaat bagi kesehatan? Kandungan zat gizinya seperti vitamin, zat besi, dan serat sangat diperlukan tubuh kita. Vitamin bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat. Zat besi bermanfaat membantu proses pembentukan sel darah merah. Sementara itu, serat sayuran berguna untuk melancarkan pencernaan. Zat-zat gizi tersebut diantaranya terdapat pada bayam, kangkung, brokoli, dan daun singkong. Nah, silakan kita cari kalimat mana yang ada di teks atas ya. A. Sayuran hijau perlu dimasak dengan benar sebelum dikonsumsi. Tidak ada kalimat ini, ya. Yang B, penderita anemia, tidak ada kata penderita anemia, ya. Maka salah yang B. Yang C, sayuran hijau mengandung semua zat gizi yang diperlukan tubuh. Tidak ada kata semua zat gizi yang diperlukan tubuh ini, ya.
Yang D. Kandungan gizi pada sayuran hijau seperti serat, vitamin, dan zat besi. Ya, ini ada tadi ya di kalimat ketiga dari yang bawah ya nak ya. Maka jawaban yang paling tepat nomor 20 adalah yang D. Itu tadi video untuk seri pertama ya nak ya, pembahasan soal nomor 1 sampai 20. Untuk yang seri kedua adalah soal nomor 21 sampai 40. Silakan kalian simak baik-baik, kalian buka slide yang kedua ya nak ya. Untuk seri yang kedua soal pembahasan US untuk tahun yang lalu ya nak ya. Nanti jika ada hal yang mau ditanyakan, entah itu materi atau jawabannya kenapa kok ini Bu gitu ya, kalian bisa kirim pesan atau di komentar langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.